Film ini menceritakan tentang pasca kekalahan pasukan Jerman pada Perang Dunia Kedua, di mana ada seorang letnan bernama Clemens Worrell ingin kabur dari kamp Gulag Uni Soviet untuk kembali ke Jerman untuk bertemu dengan keluarganya. Dalam perjalanan, banyak para tahanan yang mati membeku karena dinginnya yang sangat ekstrim. Bahkan mereka pun berkelahi karena saling menyalahkan atas penangkapan mereka. Di sini, Clemens Worrell dijatuhi hukuman kerja paksa selama 25 tahun di kamp Gulag oleh pengadilan militer Uni Soviet. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, akhirnya para tahanan sampai di daerah kamp Gulag, tepatnya di Tanjung Desnev di Siberia. Karena minimnya jatah makan dan minum, sampai-sampai mereka harus mengisi perut mereka dengan salju. Untuk menuju kamp kerja paksa, mereka dipaksa jalan kaki melintasi lautan salju dengan kondisi badan yang sangat lemah. Saat melintasi sebuah danau yang membeku, salah seorang tahanan terjatuh. Dia dibangunkan oleh tentara Uni Soviet menggunakan tembakan. Suara tembakan itu ternyata mengagetkan kuda, sehingga kuda tersebut menendang keras lapisan es di danau hingga terpecah dan membuat beberapa tawanan tenggelam dalam danau es tersebut. Setelah jauh berjalan kaki, akhirnya mereka sampai di lokasi kamp kerja paksa. Kamp kerja paksa tersebut berlokasi di sebuah pertambangan batu bara. Sesampai mereka di tempat, mereka disuruh berbaris dan berhitung. Saat berhitung, ada salah satu tawan yang sudah tidak mampu berdiri, dan dia pun terjatuh pingsan. Nggak pengen repot, seketika itu juga dia langsung dihabisi. Walaupun para tahanan masih hidup, tapi Letnan Kamenev sudah menyuruh dokter membuatkan surat kematian untuk semua tahanan tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, teman Clemens Worrell ketahuan karena membawa sepucuk surat dari ibunya. Kecemasan dia terbaca oleh Letnan Kamenev. Surat itu pun diminta oleh Letnan Kamenev. Bagi pemuda tersebut, sepucuk surat dari ibunya itu sebenarnya adalah satu-satunya yang bisa membuat dia bersemangat. Dia membacanya saat dia merindukan ibunya. Surat itu pun diminta oleh Letnan Kamenev dan dia merobek-robek surat tersebut. Tahanan itu dihukum, disuruh melepaskan semua pakaiannya hingga telanjang bulat di suhu yang sangat dingin. Setelah selesai penghitungan dan pemeriksaan,
Semua tawanan pun akhirnya digiring masuk ke dalam terowongan tambang yang dalam, meninggalkan pemuda yang telanjang tadi di luar. Di dalam terowongan itulah mereka akan tidur dan bekerja di dalam tanah hingga bertahun-tahun tanpa keluar. Sementara di Jerman, istri dan anak Clemens Worrell selalu menunggu kabar. Datang ke tempat surat pos berharap suaminya berkirim surat, tetapi tak pernah ada surat dikirim. Namun mereka tetap yakin Clemens Worrell masih hidup. Tak terasa Clemens Worrell sudah 4 tahun menjalani hukuman. Suatu hari ada peristiwa ketika dia dengan temannya bekerja. Batu yang mereka gali runtuh dan menjatuhi teman Clemens Worrell sehingga mati. Pertambangan mengalami kerusakan pada mesin. Letnan Kamenev pun memanggil Clemens Worrell untuk memperbaikinya. Juga itulah hari pertama dia keluar dari dalam terowongan dan melihat matahari. Letnan Kamenev sudah membaca data tentang Worrell, bahwa dia juga ahli dalam bidang mekanik. Saat menjelang malam, Worrell melanjutkan pekerjaannya memperbaiki mesin. Saat itu juga muncul keinginan dia untuk melarikan diri dari camp tersebut. Dengan menaiki sebuah kereta, Worrell melarikan diri, berharap kereta itu akan bisa membawanya keluar dari camp. Namun naas bagi Worrell, kereta itu sudah disiapkan untuk jebakan bagi tahanan yang ingin kabur. Akhirnya Worrell tertangkap dan dimasukkan dalam penjara dalam tanah. Worrell pun akhirnya dikeluarkan dan dimasukkan lagi di dalam lorong. Di dalam lorong, teman-teman Worrell sudah menunggu untuk menghajar Worrell. Karena setiap ada tawanan yang kabur, yang tidak kabur pun akan mendapatkan hukuman dengan tidak diberi makan selama 5 hari. Karena dihakimi masa,
Forel pun dibawa ke ruang ICU atas luka-lukanya. Dokter yang menangani Forel adalah orang Jerman. Karena merasa kasihan pada Forel, akhirnya dokter itu pun membantu Forel untuk bisa melarikan diri dari camp. Berbekal pakaian hangat, kompas, makanan, harapan, Forel melarikan diri. Jejak yang dia temui pada salju, ternyata itu adalah jejak kakinya sendiri. Forel tersesat di lautan salju tanpa semak atau pepohonan terlihat sejauh mata memandang. Perjalanan yang masih panjang dan bekal makanan pun sudah mulai habis. Suatu saat, semua orang akan berhenti berharap. Saat yang diharapkan tak lagi pantas untuk menjadi sebuah harapan. Apakah Forel bisa lolos dari kejaran para tentara Uni Soviet, menaklukkan ganasnya medan Siberia, dan bisa bertemu lagi dengan keluarganya? Kita simak di video berikutnya. Tetap stay.